hati kita untuk memuji Tuhan, terutama disiapkan persembahannya. Kita buka ibadah kita dengan lagu dari buku ND Sekolah Minggu nomor 88, Bahasa Cinta. Ayo abang kakak. Mari anak-anak sekolah minggu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami kembali mengucapkan rasa syukur. Terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana kami akan kembali mengadakan ibadah sekolah minggu. Ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati anak-anak kami sekolah minggu, dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing. Biarlah mereka selalu bersyukur, bersukacita Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga kami guru-guru sekolah minggu dan amang pendeta. Berilah kami kesehatan yang baik. Berilah kami semangat Tuhan di dalam melayani, hingga kami selalu bersukacita di dalam melayani-Mu. Tuhan, sebentar lagi anak-anak kami sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah mereka Tuhan, biar firman yang mereka dengar dapat mereka laksanakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya Tuhan, begitu juga ibadah ini biarlah Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kami juga tidak terlepas dari dosa dan kesalahan. Ampuni Tuhan kesalahan kami agar kami layak menerima berkat yang datangnya dari Engkau. Doa dan permohonan ini Tuhan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu yang pengasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita bersama-sama menyebutkan hukum Taurat atau titah Tuhan, titah yang pertama sampai dengan yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau bahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya,
atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari anak-anak, kita berdoa untuk memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, ayat bulanan pada minggu pertama di bulan Juni ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita persiapkan Alkitab kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami. Kuduskanlah. Berilah Roh Kudus-Mu sehingga kami mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak sekolah minggu, kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Mazmur pasalnya 127, ayatnya yang ketiga sampai dengan yang kelima. Saya akan membacakan bagi anak-anak sekalian. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda.
Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini berbicara tentang campur tangan atau keterlibatan Tuhan dalam sebuah keluarga. Dalam perkara besar maupun perkara kecil, dalam ruang lingkup besar maupun kecil, Tuhan bersedia hadir asalkan kita mau. Tuhan bukan hanya mau campur tangan dalam urusan besar, misalnya urusan bangsa dan negara, tetapi dalam urusan keluarga atau rumah tangga pun Allah turut campur tangan. Bahkan urusan pribadi seperti sekolah dan pekerjaan rumah, Tuhan turut campur tangan sebagai bukti keterlibatan Tuhan dalam keluarga atau rumah tangga. Nah, dalam nas ini disebutkan bahwa anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu anugerah. Meskipun di sini disebut anak-anak lelaki, tetapi dalam konteks kita sekarang maksudnya adalah semua anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, mereka adalah milik pusaka Tuhan. Kalian semua adalah milik pusaka Tuhan. Anak-anak sekolah minggu adalah milik pusaka Tuhan yang dititipkan kepada orang tuamu. Anak-anak adalah buah kandungan orang tua yang diberikan Tuhan sebagai upah bagi keluarga yang takut, setia, dan taat kepada Tuhan. Jadilah anak-anak yang setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami adalah anak-anak yang Tuhan berkati. Kami adalah anak-anak yang Tuhan sayangi, baik laki-laki maupun perempuan. Karena itu berkatilah anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, agar mereka menjadi anak yang bijaksana, anak yang penuh hikmat. Berkati juga Tuhan orang tua mereka. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita. Sebelum kita tutup, mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Disiapkan persembahan di tangan kanan ya anak-anak. Kita bernyanyi dari buku SD Sekolah Minggu nomor 65 berjudul Bawa Persembahanmu. Ayo abang kakak. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Oh
Berilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.